Assalamualaikum. Hai Mams, jumpa lagi di Dapur Umfat. Dan kali ini kabar baik untuk para Mams yang ingin buat kue kering lidah kucing tapi khawatir gagal. Insya Allah resep kali ini adalah jawaban dari berbagai tantangan dalam membuat kue kering lidah kucing karena bahan-bahannya berbeda dan metode pencampuran bahan juga berbeda. Satu adonan ini saya buat dengan 2 jenis loyang dan dalam berbagai variasi tampilan yang bikin seluruh anggota keluarga nggak berhenti nyemil. Ingin tahu resep dan cara pembuatannya? Yuk kita simak. Berikut bahan-bahan yang harus disiapkan. Siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya pada wadah yang kering, lalu kita bisa mulai masuk pada proses pembuatan. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Masukkan kuning telur beserta putih telur ke dalam wadah kering yang telah disiapkan. Lalu kita bisa mulai mengocoknya dengan mixer hingga mengembang. Pada resep aslinya dari Belanda, lidah kucing ini hanya mempergunakan putih telur. Namun untuk kali ini saya mempergunakan komposisi kuning telur sekaligus putih telur untuk menghasilkan tekstur yang kokoh, tidak gampang rapuh, serta kuning telur akan memberikan cita rasa yang lebih gurih pada kue lidah kucingnya. Selain itu, metode yang saya gunakan untuk kali ini juga agak berbeda, sebab saya mengocok secara terpisah telur agar mengembang secara sempurna, baru kemudian akan dicampurkan dengan bahan lemak lainnya. Kocok putih telur dan kuning telur hingga mengembang dan berubah warna menjadi lebih pucat. Setelah mengembang dan berubah warna menjadi lebih pucat, kita bisa hentikan proses pengocokan dengan mixer ini. Kemudian kita lanjutkan dengan memasukkan mentega, juga kita masukkan margarin di dalam wadah yang terpisah. Kemudian mixer hingga terurai mentega dan margarinnya karena saya baru keluarkan keduanya dari kulkas. Setelah beberapa menit memixernya, kita bisa mulai memasukkan gula kastor ke dalam adonan. Kemudian lanjutkan memixernya hingga adonan mengembang dan berwarna pucat. Lidah kucing ini merupakan salah satu kue kering yang metode pengocokan mentega dan margarinnya harus dilakukan hingga mengembang. Hal ini agar tekstur adonan akan renyah dan ketika dipanggang akan mudah melebar. Kita bisa mematikan mixernya setelah adonan mengembang dan berwarna pucat, lalu kita bisa masukkan kocokan putih telur dan kuning telur yang telah kita kocok sempurna di awal tadi. Lanjutkan memixernya hingga seluruh adonan ini tercampur secara merata. Setelah seluruhnya tercampur secara merata, kita bisa mematikan mixernya, lalu kita bisa mulai memasuki tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ialah memasukkan bahan kering ke dalam adonan dengan sebelumnya disaring terlebih dahulu agar tidak ada bahan kering yang menggumpal di dalam adonan. Lakukan proses ini secara bertahap ya Mams. Setelah bahan kering mulai masuk ke dalam adonan, kita bisa mulai mengaduknya secara merata. Untuk praktek kali ini, saya mempergunakan 2 kali resep aslinya. Namun di deskripsi nanti saya akan berikan resep untuk 1 kali adonan. Setelah bahan kering tercampur seluruhnya, beginilah penampakan dari adonan lidah kucing yang kita inginkan. Berbeda dengan resep lainnya, kali ini saya memasukkan keju parmesan bubuk ke dalam adonan untuk menciptakan cita rasa yang gurih. Aduk rata seluruhnya. Setelah itu kita bisa masukkan vanili bubuk. Saya mempergunakan 1 saset vanili bubuk, lalu lanjutkan mengaduknya hingga merata. Setelah seluruh bahan kita pastikan tercampur secara merata, kita bisa mulai memasukkan adonan ini ke dalam plastik segitiga untuk memudahkan proses mencetak di akhir nanti. Gunting ujung plastik segitiga selebar ini ya Mams, lalu kita bisa mulai mencetaknya di atas cetakan khusus lidah kucing. Selain mempergunakan cetakan lidah kucing, saya juga mempergunakan loyang biasa untuk para Mams yang mungkin belum memiliki cetakan lidah kucing. Adonan pada resep kali ini sangat kooperatif ya Mams, sebab adonan ini mudah diaplikasikan dalam loyang khusus lidah kucing maupun loyang biasa yang datar seperti ini. Kita bisa mulai mencetaknya sesuai panjang yang kita inginkan. Jangan ragu-ragu dalam mencetak adonan ini ya Mams, sebab ketika kita ragu-ragu, adonan yang tercetak akan berbentuk keriting.
Kita hanya perlu menekannya secara perlahan pada bagian dalam plastik segitiga secara konsisten untuk menciptakan keseragaman bentuk dari kue lidah kucing ini. Sebelumnya, loyang yang saya pergunakan telah saya olesi margarin dan tepung untuk memudahkan melepas adonan ketika telah matang nanti. Jangan lupa untuk memberi jarak pada lidah kucing yang kita cetak ini, sebab pada proses pemanggangan nanti adonan akan melebar. Setelah seluruh loyang tertutupi, kita bisa mulai panggang dengan api kecil atau suhu 140 derajat Celcius selama 60 menit. Dalam proses pemanggangan ini, saya bisa memasukkan 2 loyang sekaligus ke dalam oven dan secara bergantian kita bisa memindahkan posisi loyang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Dan inilah dia lidah kucing yang telah matang dan baru dikeluarkan dari oven. Lidah kucing original dan lidah kucing dengan taburan keju di atasnya telah matang, dan ini penampakan yang telah jadi pada loyang lidah kucing. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, untuk adonan kali ini, insya Allah kita tidak akan menemui kesulitan untuk melepaskan kue lidah kucing yang telah matang dari loyangnya. Begitu sangat mudah ya, Mams? Dan lidah kucing original juga dengan taburan keju telah siap untuk kita santap. Karena adonan yang saya buat adalah 2 kali dari resep, saya cukup untuk membuat lidah kucing rainbow berikut ini. Kali ini saya membagi adonan dalam 6 wadah untuk masing-masing diberikan warna sesuai yang kita inginkan. Teteskan 1 hingga 2 tetes pewarna makanan ke dalam adonan dan inilah hasilnya. Ada 6 corak warna yang siap untuk dicetak menjadi lidah kucing rainbow. Dengan bantuan plastik segitiga, kita bisa menuangkan masing-masing warna secara bertahap ke dalam cetakan lidah kucing. Untuk kali ini, saya mencetaknya dengan bantuan cetakan lidah kucing. Lakukan secara bertahap hingga seluruh warna berhasil kita tuangkan ke dalam cetakan. Setelah siap, kita bisa masukkan ke dalam oven dan panggang dengan api kecil atau suhu 140 derajat Celcius selama 60 menit. Dan inilah dia, lidah kucing rainbow yang telah jadi. Dan lihatlah bagaimana mudahnya saya melepaskan adonan lidah kucing yang telah jadi ini dari loyangnya. Hanya dengan mempergunakan bantuan ujung sendok, semuanya bisa lepas dari loyang. Setelah itu, kita bisa mulai memasukkan lidah kucing yang telah jadi ke dalam kemasan yang telah tersedia. Kali ini saya memasukkannya ke dalam kemasan 250 gram. Kita bisa mulai memasukkannya dengan posisi miring seperti ini, lanjutkan hingga seluruhnya selesai dan membentuk seperti gelombang. Berikutnya, saya akan membuat lidah kucing coklat. Pada wadah yang telah disiapkan, masukkan 1 sendok makan coklat bubuk, lalu masukkan margarin. Kali ini saya mempergunakan 2 sendok makan margarin yang telah leleh, lalu aduk rata hingga membentuk pasta. Setelah itu, masukkan adonan lidah kucing ke dalam pasta dan kita aduk secara merata seluruhnya. Setelah itu, kita bisa mulai pada proses pencetakan. Kali ini saya mempergunakan loyang datar untuk mencetak kue lidah kucing ini. Prosesnya masih sama seperti ketika kita mencetak lidah kucing yang original. Pastikan ujung dari plastik segitiga yang kita gunting adalah ukuran yang sesuai lebarnya. Cetak hingga seluruh bagian loyang tertutupi seluruhnya dengan adonan dan panggang dengan api kecil atau suhu 140 derajat Celcius selama 60 menit. Dan inilah dia, lidah kucing coklat kita telah jadi. Beberapanya saya taburi dengan taburan keju di atasnya. Terlihat cantik bukan? Dan betapa mudahnya saya melepaskan dari loyang. Dengan 2 kali resep ini, saya bisa menghasilkan berbagai varian rasa dan juga tampilan dan bisa dimasukkan ke dalam 5-6 kemasan 250 gram. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.